Halo guys. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Sinjai, kelas 12 MIPA 2, kelompok 3. Kami akan menjelaskan salah satu materi dari bab 3 mengenai kimia unsur. Nah, salah satu materi tersebut adalah mengenai unsur alkali. Selamat menyaksikan. Hai, nama saya Salwa Reski Amalia AR. Hai, nama saya Carmila. Halo, nama saya Alianyala Syarifah. Hai, nama saya Muhammad Fatir. Hai, nama saya Akbar. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang di samping ini guys, ayo kita simak materi pembukaannya dulu. Teman-teman, kata alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Abu yang bersifat basah. Kata alkali ini menunjukkan bahwa logam alkali memiliki kecenderungan untuk membentuk basa. Logam alkali adalah unsur yang sangat reaktif. Nah, apa aja sih yang termasuk logam alkali itu? Alkali adalah logam dari golongan 1A yang terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan transium. Hidrogen kan juga termasuk golongan 1A, kok dia nggak termasuk logam alkali? Itulah yang memiliki kecenderungan seperti golongan 7A yang yaitu dapat menerima satu elektron berwujud gas dengan membentuk senyawa diatomik, yaitu H2 tidak memiliki sifat logam dan tidak seperti unsur 1A lainnya yang cenderung melepas satu elektron. Selain itu juga elektron hidrogen dapat ditarik oleh atom lain sehingga dapat menjadi ion H+. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kelimpahan unsur logam alkali. Nah, yang pertama, litium. Litium merupakan logam ke-33 yang melimpah sekitar 0,0007% dari massa kerak bumi. Tetapi karena reaktivitasnya tinggi sehingga hanya dapat ditemukan dalam keadaan bersenyawa dengan unsur lain. Nah, yang kedua ada natrium. Natrium adalah logam keempat terbanyak sekitar 2,8% dari kerak bumi. Nah, kemudian yang ketiga ada kalium. Nah, kalium adalah logam ketujuh yang terbanyak sebesar 2,6% dan yang menutupi kerak bumi. Nah, yang keempat rubidium. Rubidium adalah elemen ke-16 yang terkandung sekitar 0,0078% dari massa kerak bumi. Nah, kemudian yang kelima ada cesium. Cesium adalah logam yang memiliki sekitar 0,0003% dari kerak bumi. Dan yang terakhir, transium. Transium adalah logam yang paling sedikit dari kerak bumi dan yang paling langka. Nah, untuk keberadaannya di alam dapat dilihat pada tabel berikut. Halo guys, kembali lagi sama saya di sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi, cara memperoleh, dan cara pembuatan logam-logam yang berada di unsur alkali. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi logam alkali tersebut. Yuk ikuti terus. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara-cara untuk mengidentifikasi apakah unsur tersebut termasuk logam alkali atau bukan. Nah, yang pertama yaitu dengan cara melihat letak atau posisi mereka pada tabel periodik. Nah, seperti yang dijelaskan pada materi pembukaan tadi, bahwa semua unsur alkali itu adalah tempatnya di golongan 1A, kecuali hidrogen ya teman-teman, karena tadi sudah dijelaskan alasannya mengapa. Jadi, semua unsur alkali mulai dari litium hingga kalsium itu letaknya di golongan 1A. Nah, yang kedua yaitu dengan cara melihat apakah logam tersebut sangat bersifat reaktif atau tidak. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa unsur alkali itu memiliki sifat yang sangat reaktif terhadap air. Jadi, jika mereka bereaksi dengan air, maka mereka akan menghasilkan basa dan juga gas hidrogen. Nah, yang ketiga yaitu dengan cara melihat sifat fisiknya. Unsur alkali cenderung bersifat logam lunak yang bisa dipotong, bahkan bisa dipotong dengan hanya menggunakan pisau. Dan juga cara yang paling terakhir yaitu cara yang paling unik dan cara yang paling menarik. Nah teman-teman, jika unsur alkali bereaksi dengan api, maka akan menghasilkan warna-warna yang beragam. Jadi
warna api tersebut akan memudahkan kita mengidentifikasi unsur-unsur tersebut. Jadi, litium jika bereaksi dengan api, maka akan menghasilkan warna merah terang atau merah membara. Yang kedua, natrium jika bereaksi dengan api, maka akan menghasilkan warna kuning terang atau orange. Yang ketiga, kalium jika bereaksi dengan api, maka akan menghasilkan warna keunguan atau merah keunguan. Yang keempat, rubidium jika bereaksi dengan api, maka akan menghasilkan warna merah hingga ke ungu. Nah, yang kelima, cesium jika bereaksi dengan api akan menghasilkan warna biru kehijauan hingga mendekati biru terang. Nah, yang keenam itu ada francium. Francium diperkirakan jika bereaksi dengan api akan menghasilkan warna merah membara. Tetapi karena francium ini bersifat radioaktif dan juga keberadaannya sangat langka, jadi diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui francium ini. Hai, sekarang kita akan membahas bagaimana cara memperoleh unsur-unsur alkali. Nah, yang pertama yaitu dengan cara ekstraksi dari mineral. Beberapa unsur alkali seperti litium dan kalium dapat diproduksi dengan cara ekstraksi dengan mineral alam yang mengandungnya. Yang kedua yaitu dengan cara proses elektrolisis. Unsur alkali juga dapat dihasilkan dengan proses elektrolisis dengan larutan garam mereka. Yang ketiga yaitu dengan cara reduksi dengan logam. Beberapa unsur alkali seperti litium dapat dihasilkan dengan reduksi dengan logam lain. Dan yang keempat yaitu dengan cara metode elektrokimia. Unsur alkalin juga dapat dihasilkan dengan cara metode elektrokimia, yaitu reaksi redoks melalui jalur alur listrik. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan bagaimana cara pembuatan unsur alkali. Penasaran kan? Yuk ikuti terus. Nah, yang pertama kita akan masuk pada cara pembuatan unsur yang pertama yaitu unsur litium. Litium dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis LiCl dengan ditambahkan KCl dengan 45% LiCl dan 55% KCl. Reaksinya seperti di samping. Nah, yang kedua yaitu unsur natrium. Natrium dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis laburan NaCl pada suhu 600 derajat. Reaksinya seperti di samping. Unsur yang ketiga yaitu kalium. Kalium dapat diperoleh melalui lelehan KCl yang direduksi natrium cair pada suhu 850 derajat. Reaksinya seperti di samping. Nah, untuk unsur yang keempat dan yang kelima yaitu rubidium dan cesium dapat diperoleh dengan cara yang sama, yaitu dengan lelehan RbCl dan lelehan CsCl yang direduksi kalsium pada suhu 850 derajat. Reaksinya ada di samping ini. Nah, untuk unsur yang keenam yaitu francium, sayangnya unsur ini sangat langka keberadaannya di kerak bumi. Jadi, belum diketahui cara memperolehnya bagaimana, guys. Guys, kali ini saya akan menjelaskan sifat fisis alkali. Sifat fisis alkali yang pertama, titik didih dan titik leleh relatif rendah. Dari Li ke Cs, titik didih semakin rendah. Yang kedua, berwarna putih, mengkilap kecuali Cs yang kuning keemasan. Yang ketiga, teksturnya lunak seperti penghapus karet. Yang keempat, warnanya menyala. Li berarti merah, Na kuning, kalium ungu, Rb merah, Cs biru. Yang kelima, merupakan konduktor, dapat mengantar listrik dan panas. Nah guys, kali ini saya akan menjelaskan sifat kimia logam alkali. 1. Logam alkali merupakan logam yang paling reaktif atau sangat mudah melepaskan elektron sehingga harus disimpan dalam minyak tanah parafin untuk mencegah bereaksinya dengan udara. 2. Dari atas ke bawah, besarnya energi ionisasi, keelektronegatifan dan afinitas elektron semakin kecil. 3. Dari atas ke bawah, jari-jari atom logam alkali semakin besar. 4. Alkali memiliki potensial elektrode yang rendah sehingga merupakan reduktor yang sangat kuat. Adapun manfaat dan dampak dari penggunaan kimia unsur. Yang pertama, litium. Li digunakan pada baterai untuk alat pacu jantung, kalkulator, jam, kamera, dan lainnya. Yang kedua, natrium. Uap Na digunakan pada lampu jalanan untuk memberikan warna kuning. Yang ketiga, kalium. Pupuk NPK mengandung K yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Yang
Keempat, rubidium. Rb memiliki potensial ionisasi yang rendah dan digunakan pada sel fotolistrik seperti fotomultipoler untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Yang kelima, cesium. CS digunakan pada sel fotolistrik. Jika terkena cahaya, CS akan melepas elektronnya yang akan tertarik menuju ke elektrode positif pada sel yang menyebabkan timbulnya arus listrik. Namun, perlu diingat bahwa pemakaian unsur alkali juga memiliki potensi resiko. Misalnya unsur alkali yang sangat reaktif dan mudah terbakar, sehingga perlu ditangani dengan hati-hati. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari penggunaan unsur alkali juga dapat menjadi masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan unsur alkali harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan memperhatikan aspek keamanan dan lingkungan. Nah guys, itulah tadi pemaparan materi mengenai unsur alkalin dari kelompok kami. Semoga materi dari kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.